berkembang gitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Tadi saya sempat menyinggung tentang substantif justice, jadi keadilan hakiki dianggap sebagai apa ya, satu prinsip dasar gitu di dalam Islam gitu, keadilan hakiki. Di sini kalau apa mungkin sederhananya gitu ya. Jadi keadilan di dalam Islam itu tidak didasarkan pada kepentingan satu jenis kelamin saja gitu. Tapi harus memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing jenis kelamin. Jadi misalnya kebutuhan perempuan gitu, itu nggak bisa untuk menggunakan standarnya itu adalah standar laki-laki gitu. Karena misalnya kalau kita ya mungkin pengalaman kita masing-masing ya, misalnya kita punya yang namanya peran biologis gitu, dan itu jelas-jelas berbeda dengan peran biologis laki-laki gitu. Kalau kita menyebutnya itu wahnan ala wahnin, yang berlipat-lipat ini kesulitannya gitu ya. Misalnya mulai dari tidak semenyakitkan ketika perempuan menstruasi gitu ya. Laki-laki mimpi basah itu sebagai tanda dari puberty. Misalnya ketika melakukan hubungan seks gitu, perempuan masih harus laki-laki sudah selesai, misalnya ejakulasi sudah selesai gitu, tapi perempuan masih harus menanggung kalau hamil. Kemudian ketika melahirkan, nifas. Jadi rentetannya itu masih panjang sekali, dan itu harus diperhatikan ketika kita ngomongin soal substantif justice. Nah, kenapa gender analysis ini penting gitu? Karena ketika tadi ya misalnya pengalaman laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa standar segala sesuatu itu menggunakan standarnya laki-laki gitu. Karena misalnya ketika kita itu taruhlah melakukan penelitian tentang pengalaman sekolah itu ya, antara ya siapapun itu. Jadi pengalaman sekolah remaja di Yogyakarta misalnya. Kalau kita tidak melihat aspek jenis kelamin ini gitu ya, antara laki-laki dan perempuan, itu nggak akan dapat pengalaman-pengalaman khas atau mungkin problem atau mungkin tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang itu khas laki-laki dan perempuan. Jadi ketika lensa gender ini kita pakai itu, kita bisa melihat power relation gitu antara laki-laki dan perempuan di masyarakat ini ya kita gitu. Nah ini jadi bagaimana melakukan mengaplikasikan gender analysis yang pertama itu kita perlu memisahkan ya, atau kalau kita sebut itu pilah data gitu, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan seks. Jadi jenis kelamin, kemudian kedua melibatkan secara aktif perempuan, laki-laki, kemudian girls, boys, people with disabilities di dalam proses data collection untuk memastikan perbedaan opini dan juga pengalamannya di antara pihak-pihak ini gitu. Jadi kadang ini ya kita misalnya taruhlah kayak kita ngomong bikin seminar misalnya tentang pengalaman atau pendidikan anak di dalam keluarga, tapi kemudian yang ngomong itu bapak semuanya atau laki-laki semua gitu, itu sangat tidak representatif ya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi sources yang ada gitu ya, ini berdasarkan dengan grupnya ya, misalnya kelompok perempuan gitu, dan juga evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu include gender analysis in terms of reference and ensure researcher have the necessary skills. Jadi kurang lebih sama gitu. Jadi lensanya itu adalah melihat relasi antara laki-laki dan perempuan. Gimana sih mereka terlibat di dalam satu kasus gitu yang sedang kita teliti. Nah ini beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan, misalnya who has power, siapa yang punya power gitu, misalnya di dalam menentukan kalau misalnya pernikahan anak di dalam keluarga gitu, apakah ibu juga punya kesempatan gitu, atau mungkin
power gitu untuk mengemukakan pendapatnya. Who owns control atau control resources, kemudian siapa yang membuat keputusan, lalu men-set agenda, yang mendapatkan dan juga siapa yang loses, yang nggak mendapatkan, lalu laki-laki yang mana atau mungkin juga perempuan yang mana. Nah ini kayaknya terakhir ya. Oh ini beberapa contoh. Jadi ini terkait dengan argumentasi saya bahwa gender analysis ini penting untuk kita aplikasikan ketika kita melihat satu kasus atau persoalan gitu ya. Itu karena line yang terakhir ya. If we seek to understand society, jadi kalau kita ingin memahami masyarakat, kemudian sosial sistemnya, lalu bagaimana sistem sosial itu bekerja, we must understand the power relation between genders, dan perbedaan gender ini, jadi maksudnya ada laki-laki dan perempuan, itu di sana kita bisa memahami different thought, jadi pemikiran masing-masing jenis kelamin ini, emosinya juga, knowledge-nya, dan juga experience of life. Ini ada 2 contoh penelitian saya sendiri dalam penelitian disertasi menggunakan gender analysis dan juga antropologi di dalam mengkaji praktik perempuan membuat fatwa ya. Jadi fatwa itu Islamic Legal Opinion di Indonesia. Kemudian ada juga ini contoh tentang pentingnya gender-based counter-terrorism policy regulation in Indonesia, ini dilakukan oleh Milda dan Mas Fahri Selatan. Ini beberapa sources yang mungkin bisa teman-teman